Baik anak-anak, selamat kembali lagi belajar bersama Bu Fatma. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai materi teks prosedur. Baik, anak-anak harus tahu dulu nih sebelum kita mempelajari teks prosedur. Sebenarnya teks prosedur itu apa sih? Teks prosedur adalah teks yang di dalamnya terdapat langkah-langkah. Intinya prosedur adalah langkah-langkah. Begitu ya anak-anak ya. Prosedur di sini bisa cara memainkan, cara membuat. Baik, kita tulis saja. Bisa cara memainkan, cara membuat, melakukan. Nah, di dalam teks prosedur ini pun kita akan mempelajari jenis-jenis kalimat. Di dalam teks prosedur, jenis kalimat dapat dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, ada kalimat perintah atau bersinonim dengan imperatif. Lalu kemudian ada kalimat saran. Kemudian ada kalimat larangan. Baik, kita akan bahas satu-satu dulu nih setiap jenis kalimatnya. Kalau namanya kalimat perintah berarti kalimat yang meminta seseorang untuk melakukan apa yang kita minta, atau yang kita mau. Ciri dari kalimat perintah sendiri yaitu biasanya bisa diberikan partikelah atau imbuhankan. Misalnya, contoh, bukalah pintu itu. Nah, ini kan berarti meminta seseorang untuk membukakan pintu kan? Makanya ini disebutnya kalimat perintah. Misalkan lagi, posisikan. Nah, kalau misalkan anak-anak mendengar katakan, otomatis dia termasuk kalimat perintah. Saya lanjut dulu kepada kalimat saran. Kalau misalkan kalimat saran berarti kan menyarankan, boleh dilakukan, boleh tidak. Berbeda dengan kalimat perintah. Kalau kalimat perintah harus dilakukan. Kalau kalimat saran ada pilihannya, mau atau tidak. Maka dari itu, ciri dari kalimat saran ada kata sebaiknya, lebih baik. Seperti itu, misalnya contoh kalimatnya, lebih baik datang pagi daripada terlambat. Nah, lanjut lagi, sebaiknya kamu belajar agar pintar. Gitu. Berarti kan ada pilihan ya, kalau misalkan tidak belajar ya berarti tidak pintar. Tetapi kalau misalkan kalian belajar berarti akan menjadi pintar. Begitu. Selanjutnya yang paling gampang, yang paling mudah yaitu kalimat larangan. Namanya juga larangan berarti anak-anak dilarang untuk melakukannya. Berarti harus ada kata jangan, hanya satu saja di kalimat larangan. Makanya Bu Fatma bilang kalimat larangan sangat mudah. Tetapi paling banyak jenis kalimat di dalam teks prosedur adalah kalimat perintah. Begitu. Oke. Selanjutnya kita lihat dulu halaman 84. Anak-anak bisa lihat di sini ada kalimat cara memainkan angklung. Biasanya kalau cara memainkan angklung di dalamnya tidak ada bahan dan alat.
Bahan dan alat hadir ketika cara membuat, bukan cara memainkan. Berarti anak-anak bisa menyimpulkan bahwa setiap cara membuat pasti di sana ada bahan dan alat. Karena kembali lagi, setiap kita mau membuat pasti kan harus ada barang ataupun alat yang harus dipersiapkan. Makanya ada bahan dan alat di dalamnya, seperti itu. Yuk kita baca dulu. Angklung merupakan warisan seni tradisional Indonesia. Sebagai warisan seni yang sangat berharga, kita hendaknya belajar memainkan angklung. Begini cara memainkan angklung. Nah, anak-anak, pada bagian awal ini disebutnya tujuan. Oke, baik. Kita fokus dulu terhadap jenis kalimatnya anak-anak ya. Kita lihat yuk langsung nomor 1. Ini kan berarti langkah-langkah. Pegang angklung dengan tangan kiri. Pegang angklung. Menurut anak-anak ini kalimat saran atau kalimat perintah? Iya, betul. Ini termasuk kalimat perintah karena bisa ditambahkan partikel lah. Misalnya, peganglah angklung dengan tangan kiri. Berarti kan meminta kita memegang pakai tangan kiri nih angklungnya. Selanjutnya, pegang dengan genggaman tangan dan telapak tangan. Berarti juga sama, pegang. Berarti kan meminta untuk dipegang kan? Berarti kita ini bisa kita simpulkan kalimat perintah. Begitu pula di nomor 3. Di sini ada kata posisikan. Tadi ingat anak-anak, kalau anak-anak lihat ada kata kan, mohon maaf maksudnya imbuhan kan, berarti dia termasuk kalimat perintah juga. Begitu. Selanjutnya lagi, pegang ujung tabung dasar angklung dengan tangan kanan dan getarkan dengan getaran ke kiri dan ke kanan. Nah, tadi ya sama, di sini ada kata pegang, berarti kalau misalkan kita tambahkanlah, peganglah, dia termasuk kalimat perintah. Nah, sewaktu angklung digetarkan, sebaiknya, tadi kita sudah menyimpulkan bahwa kalau misalkan ada kata sebaiknya, termasuk kalimat saran. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa yang nomor 4 termasuk kalimat perintah, yang nomor 5 termasuk kalimat saran. Coba lihat lagi yang nomor 6. Mainkan angklung sambil berdiri agar hasil permainan lebih baik. Tadi kita juga sama-sama sudah mendengarkan bahwa kalau misalkan anak-anak melihat ada kata lebih baik, berarti sama juga termasuk kalimat saran. Jelas ya anak-anak ya sampai sini ya. Nah, anak-anak lihat nih. Tadi Bu Fatma sudah pernah menyinggung bahwa ketika anak-anak menemukan teks prosedur cara membuat, otomatis ada bahan yang harus dipersiapkan. Betul ya, berarti yang Ibu Fatma bilang ya. Oke, selanjutnya. Di sini, tolong ketika anak-anak sudah memahami yang mana kalimat perintah, yang mana kalimat saran dan kalimat larangan, tolong anak-anak kerjakan halaman 85 bagian langkah-langkahnya saja anak-anak. Tolong ini nomor 1 sampai nomor 5 disalin ke buku tulis bahasa Indonesia anak-anak. Anggaplah ini tulisan saya di buku tulis bahasa Indonesia. Lalu setelah selesai barulah anak-anak identifikasi. Ini satu kalimat termasuk kalimat perintah, saran, atau larangan. Seperti itu. Misalnya saya kasih contoh satu saja. Ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. Menurut saya itu kalimat perintah, berarti tulisnya kalimat perintah. Menulis kalimat perintahnya boleh menyamping, boleh di bawah, terserah senyamannya anak-anak. Begitu pula untuk nomor 2, 3, 4, 5, identifikasi jenis kalimatnya. Begitu ya anak-anak ya. Oke, untuk jenis kalimat sampai sini dulu anak-anak.
Ibu Fatma akan memperkenalkan struktur teks prosedur dulu nih. Oke, jadi aktivitasnya tadi ya anak-anak ya. Pertama, anak-anak harus menyalin dulu yang halaman 85 semua langkah-langkahnya. Baru anak-anak identifikasi per nomor. Ini kan ada 5 ya nomornya ya. Berarti ada jenis kalimat untuk 5 kalimat ini. Berarti ada 5 jenis kalimat nih yang akan anak-anak hasilkan. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya Ibu Fatma akan membahas mengenai struktur teks prosedur. Tadi Bu Fatma sempat menyinggung pada bagian paragraf awal itu disebutnya tujuan. Kemudian ada bahan dan alat. Selanjutnya langkah-langkah. Kemudian penutup. Oke, anak-anak bisa tahu bahwa tujuan selalu ada di depan paragraf. Maksudnya di depan atau di awal teks seperti yang tadi. Yang ini. Angklung merupakan warisan seni tradisional Indonesia. Sampai begini cara memainkan angklung itu termasuk tujuan. Karena dia ada di awal teks prosedur ini. Makanya disebutnya tujuan. Tujuan itu juga berciri gambaran khusus. Mohon maaf, gambaran umum. Oke, misalnya kita mau membuat bubur Manado. Berarti anak-anak harus cari tahu dulu bubur Manado itu apa sih? Berarti anak-anak harus mengetahui dulu bubur Manado itu berisi apa, khasiatnya apa. Nah, anak-anak tulis di tujuan. Lalu bahan dan alat berarti berisikan bahan dan alat yang akan kita gunakan, yang akan digunakan. Selanjutnya langkah-langkah, cirinya biasanya ada nomor. Ada nomor 1, 2, 3, berarti itu anak-anak harus mengurutkan. Maksudnya bukan mengurutkan, step by step-nya harus tepat. Tidak mungkin anak-anak mengikutinya nomor 1 langsung loncat ke nomor 5. Kan tidak mungkin. 2, 3, 4-nya dilengkap. Jadinya harus tetap sama. Maka dari itu langkah-langkah ada nomornya. Berurutan nomor 1, 2, 3, 4. Begitu. Lalu biasanya kalau penutup itu adalah kalimat untuk memotivasi kita. Kalimat untuk mengajak, boleh memotivasi agar kalimat untuk mengajak agar kita mencoba teks prosedurnya. Maksudnya adalah kalau misalkan teks prosedurnya cara membuat puding, berarti di dalam penutupnya akan ada kalimat selamat mencoba, semoga hasilnya baik, seperti itu. Atau tidak, langkah-langkahnya gampang kok, kalian pasti akan bisa. Nah, itu bisa tuh ciri-ciri dari penutup. Berarti kan mengajak memotivasi kita untuk mencoba gitu cara membuat pudingnya. Nah, anak-anak untuk struktur teks prosedur di sini, Ibu Fatma hanya meminta anak-anak untuk mencatat saja apa yang telah Ibu jelaskan, lalu tolong dikirim ke GCR. Jadi ada 2 aktivitas di dalam video pembelajaran ini. Pertama, anak-anak tulis dulu langkah-langkah yang ada di halaman 85 dari nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian anak-anak identifikasi yang mana kalimat saran, yang mana kalimat perintah, bahkan bisa jadi ada kalimat larangan. Kemudian anak-anak mencatat apa yang saya jelaskan di sini. Setelah anak-anak melakukan 2 aktivitas, tolong langsung dikirim ke GCR ya anak-anak ya. Begitu. Baik, terima kasih anak-anak. Sebelumnya semoga apa yang Ibu sampaikan bisa anak-anak pahami. Terima kasih, sampai jumpa.